Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Putri Ramadini. Saya dari Prodi PGSD semester 6 di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan NIM 0501191012. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga kita sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Pertama-tama, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Selesai. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat pembelajaran IPA. Topik yang akan kita bahas yaitu mengetahui unsur, tujuan, dan karakteristik IPA. Pengertian pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang membuat siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Hakikat pembelajaran IPA. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Selain sebagai proses dan produk, Daud Joseph pernah menganjurkan agar IPA dijadikan sebagai suatu kebudayaan atau suatu kelompok atau institusi sosial dengan tradisi nilai aspirasi maupun inspirasi. Menurut Laksmi Priyantoro mengatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekelompok konsep dan bagan konsep. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk memperoleh objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-produk sains, dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudian bagi kehidupan. Secara umum, IPA meliputi 3 bidang ilmu dasar yaitu biologi, fisika, dan kimia. Piranto Laksmi menyatakan hakikat IPA sebagai dijelaskan di atas, maka nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-langkah metode ilmiah, keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. Terakhir, memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik dalam kaitannya dengan pembelajaran sains maupun dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA secara khusus sebagaimana tujuan pendidikan secara umum sebagaimana termaktub dalam taksonomi belum bahwa diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang merupakan tujuan utama pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran IPA yang pertama, kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pengetahuan yaitu mengetahui tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara sains dan teknologi. Ketiga, keterampilan dan kemampuan untuk mengenali peralatan, memecahkan masalah, dan melakukan observasi. Keempat, sikap ilmiah antara lain spektis, kritis, sensitif, objektif, jujur, terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. Kelima, kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam. Keenam, apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan, keteraturan perilaku alam serta menerapkan dalam teknologi. IPA memiliki karakteristik yaitu mempunyai nilai ilmiah yaitu IPA dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur berdasarkan peneliti sebelumnya. Kedua, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis yaitu terdiri dari seperangkat konsep atau dengan kata lain terhadap banyak konsep, serangkaian konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. IPA juga memiliki 4 unsur yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk
Bahkan, IPA tidak hanya berdasarkan hipotesis semata tanpa dibuktikan dengan fakta dan dengan memahami teori saja. Jadi, produk IPA dapat terbukti berupa fakta, prinsip, teori, serta hukum. Kedua, proses merupakan tahap demi tahap yang dilakukan sesuai dengan prosedur pemecahan masalah dengan metode ilmiah. Ketiga, aplikasi merupakan segala hal yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dengan menerapkan metode ilmiah IPA. Keempat, sikap merupakan rasa ingin tahu tentang segala hal yang ada di dalam semesta ini sehingga membuat peserta didik menemukan sebab akibat dan akhirnya peserta didik menemukan jawaban sendiri serta membuat konsep pemahaman baru dalam dirinya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku dan share materi ini agar bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.